kefarmasian dalam melaksanakan tugas akan membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan Selamat datang kepada Bapak Ketua Bapak Kombes Pol Dr. Antoni Ginting SPOG Mas. Hadirin dipersilakan. Keahlian farmasi kepada Bapak Ketua Asosiasi Farmasi Indonesia, Bapak Dr. M. Taufik, dan didampingi oleh Kepala Sekolah SMK Kesehatan Wirausaha Medan, Bapak Dr. Andes Erlansa Sitorus, dan Ketua Program Keahlian Farmasi, Bapak Rohaniawan, dipersilakan mengambil tempat. Lanjut.
Baik, saya akan menyampaikan kata pendahuluan mengambil sumpah janji. Sebelum saya mengambil sumpah janji, saya ingin bertanya. Yang pertama, untuk yang beragama Islam, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Diambil sumpah menurut agama apa? Ya. Kami ulang ya. Untuk yang beragama Islam, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia. Diambil sumpah menurut agama apa? Islam. Untuk yang beragama Kristen Protestan, apakah saudara-saudara bersedia diambil janji? Bersedia. Diambil janji menurut agama apa? Kristen. Sebelum saya melanjutkan, perlu saya memperingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir saat ini, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Besar. Karena Tuhan itu Maha mengetahui. Manusia hanya dapat mengetahui kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Dipersilakan saudara rohaniawan untuk mengambil acara. Menurut yang pertama kami persilakan kepada rohaniawan yang beragama Islam. Terima kasih kepada saudara-saudari yang beragama Islam. Hidup dan kehidupannya karena akan menyampaikan firman Allah Taala dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 91 berbunyi mengenai kemanusiaan wa a'udzu billahi ja'ahatukum wa la ta'budu al-mana ba'da tawfiha wa la ta'budu alaihi fadila innallaha yaqum ma'as-sabirin. Artinya, dan sepatulah perjanjian dengan Allah apabila memberi janji. Janganlah kamu berdasarkan sesuatu tauhidmu juga menunjukkannya. Dan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu kepada sesuatu tauhidmu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Saudara-saudari, bersatulah firman Allah ini dengan saudara-saudaranya. Semoga Allah selalu memberi taufik dan hidayah kepada saudara-saudari. Sesungguhnya Allah sangat suka kepada orang-orang yang mengikuti janji dan sumpahnya. Selanjutnya kepada saudara-saudari yang beragama Islam, ikutilah apa yang kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi walillahi matallahi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada orang yang beragama Kristen, kami mempersilakan. Saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih dalam nama Kristus, sebentar lagi saudara-saudari akan menerima ataupun mengucapkan janji di hadapan manusia dan juga di hadapan Tuhan. Jadi untuk itu, untuk mengucapkan janji yang akan saudara ucapkan, dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 3 mulai ayat yang 27 sampai kepada ayat yang 28. Begini firman Tuhan, anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jangan engkau berkata kepada sesama, pergilah dan kembali besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada kepadamu. Demikian teman-teman, jika di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ilmu yang telah engkau peroleh dari sekolah ini. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan bahwa kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita, menyertai saudara dalam melaksanakan tugas dan pelayanan iman kita. Amin. Bagi yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji. Saya berjanji. Semua ikuti kata-kata saya. 1. Bahwa saya sebagai tenaga rela. 1. Bahwa saya sebagai ahli tenaga kefarmasian akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya menurut undang-undang yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. 2. Bahwa saya sebagai asisten tenaga kefarmasian dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, bangsa dan agama. 3. Bahwa saya sebagai asisten tenaga kefarmasian dalam melaksanakan tugas akan membina kerjasama, keutuhan, dan kesetiakawanan dengan teman sejawat. 4. Bahwa saya sebagai asisten tenaga kefarmasian tidak akan menceritakan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali bila diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. Baik, terima kasih. Medan 27 Februari 2021 yang mengambil sumpah Ketua Pengurus Daerah Aktif Pengurus
Daerah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Sumatera Utara, Dr. Muhammad Taufik, SSI PSSI. Baik, dilanjutkan penandatanganan sumpah oleh perwakilan lulusan, dipersilakan. Kepada Bapak Rohaniawan dan Bapak Ketua dari PAPI, kami persilakan untuk duduk kembali. Kepada lulusan kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya untuk program kami Iya, Mak. Baik, saya mohon ibu mengerti. Saya menyampaikan kata-kata dan pengambilan sumpah saya di perlawanan. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, untuk yang beragama Islam, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Diambil sumpah menurut agama apa? Untuk yang beragama Kristen, apakah saudara bersedia diambil janji? Diambil janji menurut agama apa? Sebelumnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mengetahui, manusia hanya dapat mengetahui kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara, dan kepada Tuhan itulah akhirnya mempertanggungjawabkan akan saudara berikan. Dipersilahkan saudara rohaniawan untuk mengambil acara ini menurut agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudari yang akan jadi sumpahnya, saudara-saudara, kami ingin menyampaikan peringatan Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nahl
ayat 91 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa a'udzu billahi ja'ahatu wa la taqul aymana ma'al tawqiha wa qad ja'altum alaikum kafila inna Allaha ya'lamu ma taf'alun. Artinya, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah menyebutkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Saudari-saudari, resapilah firman Allah ini sedalam-dalamnya. Semoga Allah selalu memberi taufik dan hidayahnya kepada saudari-saudari. Sesungguhnya Allah sangat suka kepada orang-orang yang menepati janji dan sumpahnya. Selanjutnya kepada saudari-saudari, kami harapkan untuk mengikuti apa yang kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Demikian salam Dipersilakan kepada rohaniawan agama Kristen untuk mengambil acara itu. Saudara-saudari, anak-anak saya yang terkasih di dalam nama Kristus, sebentar lagi saudara-saudari akan mengucapkan janji di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Jadi janji yang akan diucapkan supaya apa dan tumbuhan di dalam hatimu karena firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 3 mulai ayat yang 3 sampai kepada ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Berkat dan hikmat. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kandungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada lauh hati. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Demikian firman Tuhan. Untuk itu, terimalah berkat daripada Tuhan kita berdoa. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita, menyertai engkau dalam melaksanakan tugas dan pelayanan dimanapun kau berada, sesuai dengan ilmu yang kau peroleh dari tempat belajar. Amin. Baik. Bagi yang beragama Islam, saya bersumpah. Saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, saya berjanji. Saya berjanji. Baiklah, sekarang ikuti kata-kata saya. Bahwa saya sebagai tenaga ahli kesehatan akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya menurut undang-undang yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Bahwa saya sebagai ahli tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan,
kedudukan, keturunan, keturunan, golongan, golongan, bangsa dan agama, bangsa dan agama, bahwa saya sebagai ahli tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas akan membina kerjasama, keutuhan dan kesetia kawanan dengan teman sejawat, bahwa saya sebagai ahli tenaga kesehatan tidak akan menceritakan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya kecuali bila diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. Terima kasih. Ya, baik, kepada lulusan penandatanganan. Dan kepada Bapak Rohaniawan untuk penandatanganan sumpah dan janji. Terima kasih kepada Bapak Rohaniawan, Bapak Kepala Sekolah dan Ibu. Kami persilakan duduk kembali dan kami persilakan kembali ke tempatnya oleh guru lulusan. Selanjutnya arahan dan bimbingan dari Ketua Asosiasi PAVI kepada Bapak M. Taufik, Dr. M. Taufik. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas rahmat dan hidayahnya kita berkumpul pada pagi hari ini dalam acara yang sangat membahagiakan buat kita semua, buat adik-adik semua, para lulusan, buat bapak dan ibu guru sudah sukses menghasilkan asisten tenaga kesehatan di bidang keperawatan dan kefarmasian ya, dari SMK Kesehatan Wira Husada Medan. Yang kami hormati Bapak Pembina Yayasan Perguruan Wira Husada Medan, yang kami hormati juga Kepala Sekolah SMK Kesehatan Wira Husada Medan beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati juga Bapak Rohaniawan yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati juga dan kami sayangi seluruh lulusan yang hadir pada hari ini dari SMK Wira Husada Medan, dari program studi kefarmasian dan keperawatan. Selamat pagi buat kita semua. Syukur bagi Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkatnya kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa kekurangan apapun. Teman-teman, saya hormati Bapak Yayasan
dan juga Bapak Pemimpin dari Agama, dan juga Bapak dari Kom Pagi, dan juga Bapak Kepala Sekolah Wira Husada Medan, dan juga para guru dan PKS dan teman-teman yang saya kasihi, dan juga tamu hadirin. Saya mewakili dari teman-teman sekalian untuk memberi kata sambutan dan kata terima kasih buat para pengunjung yang telah mempersiapkan acara ini, dan juga panitia yang telah membuat acara ini berjalan dengan baik. Dan ada pula pada acara pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Dan saya bersyukur buat pagi hari ini kita dapat melaksanakan sumpah atau janji yang telah kita lakukan, dan kita sudah berhasil dan sudah selesai. Dan selanjutnya acara ini berjalan dengan baik. Rekan-rekan saya yang saya kasihi, kita 3 tahun sekolah di sini pasti banyak hal yang kita lalui dan kita lalui di sekolah ini. Dan guru-guru kita dapat mendapat ilmu yang banyak dari mereka. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepada kalian. Dan juga Bapak dan Ibu, kami memiliki rasa bangga keluar dari sekolah ini karena bimbingan dan ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada kami. Kiranya kami percaya kami dapat sukses keluar dari sekolah ini karena doa kalian. Amin. Dan setelah itu kami percaya juga Bapak dan Ibu, kami akan sukses dan membanggakan sekolah ini. Dan saya yakin kita, teman-teman sekalian, dapat berbuat banyak lagi untuk sekolah ini dan mengingat jasa-jasa guru kita. Dan juga kita jangan melupakan satu sama lain seperti yang janji yang sudah kita laksanakan tadi. Kita nggak boleh lupa sama ucapan kita. Kita harus tetap senantiasa dan tetap mengingat setiap janji dan sumpah yang kita katakan tadi. Di sini, di depan semua saksi yang ada di sini, saya percaya teman-teman sekalian dapat melaksanakan tugas kita dengan baik. Hanya ini kata sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat pagi. Pak Kepala Sekolah SMK Wira Husada Medan, Bapak Dr. Andes Erlangga Sitorus, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Rohaniawan dari Kemenak Kanwil Sumatera Utara, bidang agama Islam dan bidang agama Kristen. Yang kami hormati Bapak dari Asosiasi Farmasi dan ibu-ibu dari Asosiasi Keperawatan, serta bapak-bapak yang lain, mohon maaf yang tidak dapat saya sebutkan, serta yang kami hormati Bapak Pembina Yayasan yang sudah dapat berkenan di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, serta seluruhnya
ananda kami alumni SMK Farmasi dan Keperawatan angkatan ke-7 tamatan tahun 2020 yang sudah berkenan hadir sebanyak 28 orang. Saya dan guru-guru kepada alumni yang sudah berkenan hadir mengucapkan selamat datang sekali lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, kebetulan sudah pamit Bapak Dr. Taufik, Ketua Asosiasi Farmasi, yang sudah panjang lebar menyampaikan apa dan bagaimana tujuannya, kemana, dan eksistensimu bagaimana yang farmasi. Ya, dan sudah juga tadi diambil sumpah dari Bapak rohaniawan yang dipimpin oleh Ketua Asosiasi Farmasi dan Keperawatan kepada seluruh anak kami yang 28 orang yang sumpah dan janjinya. Sumpah bagi yang beragama Muslim, janji beragama Kristen. Dan demikian juga sudah diarahkan oleh anggota asosiasi tadi, oleh Ibu Devin mewakili kepada anak kami yang tamat keperawatan. Bagaimana kesinambungan masa depan daripada studimu, kelanjutan daripada studimu. Bapak dan Ibu serta anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, terutama kepada Bapak dan Ibu, kami laporkan bahwa pelaksanaan pelantikan asisten tenaga kesehatan pada hari ini adalah periode yang terlambat. Ya, periode yang terlambat yang seharusnya tidak terlalu lama pada momentum waktu mereka setelah tamat. Ada hal yang menghambat dan merintangi Bapak dan Ibu serta anak kami yang sudah mengetahui bersama dan kita ketahui. Nah, terutama adalah akibat masa pandemi yang kita alami masih sampai sekarang ini. Sehingga baru ini kesempatan yang dapat kita lakukan, ya, yang dapat kita laksanakan pengangkatan sumpah, janji, dan sekaligus pelantikan. Saya apresiasi kembali tadi apa yang dikatakan oleh Dr. Taufik, dan saya apresiasi lagi mengapa dan apa harus ya ada pelantikan, ada pengangkatan sumpah dan janji bagi SMK Farmasi dan Keperawatan serta SMK yang lain. Ya, nah oleh karena tamatan yang kau peroleh itu adalah tamatan yang berbasis life skill. Tamatan yang berbasis life skill. Apa itu life skill? Adalah keterampilan hidup. Sehingga ananda kami sebagai tenaga asisten kesehatan, farmasi dan keperawatan, atau otomotif, teknik komputer jaringan, dan tata boga dan lain sebagainya, layak sebagai asisten ahli pada bidangnya masing-masing. Pada bidangnya masing-masing. Kalau nuansa dan haluan atau perahu
dari dirimu itu akan mau bekerja. Tetapi kalau misalnya ada niat keinginan melanjut, sangat terbuka lebar pintu dunia perguruan tinggi menampungmu. Sangat banyak dan tidak jauh. Di lokasi yang kau duduki sekarang ini ada perguruan tinggi kita, ada akademi kita, akademi keperawatan, akademi kebidanan yang nantinya sedang akan kita urus. Informasi yang saya peroleh dari fungsionaris akademi kebidanan dan keperawatan akan menuju universitas. Ya, wakil alumni kami ucapkan terima kasih, dan demikian juga kalau kita selama 3 tahun lebih kurang dari kami Dewan Guru dan Kepala Sekolah kepada Anda kami tentulah ada perbuatan dan perkataan yang kurang. Untuk itu saya selaku Kepala Sekolah, semua wakil guru, tolong kepada Anda kami jangan dibawakan di dalam hati. Ya, demikian juga tadi sudah disampaikan oleh perwakilan siswa. Tolong apa kata-kata permintaan maaf itu yang tadi sudah saya sampaikan, bersih dan ikhlas itu, supaya hari ke depan kita dapat bergandengan tangan, saling membantu dan saling mengasihi serta bertukar pikiran untuk memajukan perguruan kita, perguruan Wirausaha. Demikian sambutan dan pencerahan yang saya berikan kepada alumni kami. Mari kita seperti biasa untuk bagi semangat kita untuk SMK. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. Wirausaha. Wirausaha is the best. Yang terakhir, Wirausaha is the best. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu pembawa acara, kembali saya serahkan kepada saudara. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Ramsus Sutarus. Selanjutnya, gelas penuh tanda berisi tumpah di pembayar. Kita lihat di sini ada Bapak Polisi, yaitu Bapak Pembina Yayasan. Kepada Bapak Pembina Yayasan untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada Bapak, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Jadi pagi ini izinkan saya sebagai pembina yayasan mewakili Ibu Roswita Lutfi karena ada pekerjaan penting yang gak bisa ditinggalkan. Hari ini saya mewakili. Jadi kita ini mengikuti acara pelantikan asisten tenaga kesehatan angkatan ke-7. Jadi angkatan ke-7. Tapi kalau saya lihat perkembangannya, jumlah muridnya dari tahun ke tahun ini makin sedikit. Mungkin 7 tahun yang lalu, Bapak udah di sini Pak? Berapa jumlah wisudanya? 1. Nah, angkatan kedua 63 orang, angkatan ketiga
70 orang, angkatan keempat. Ya, angkatan kelima. Nah, angkatan keenam. Berapa Bu? 40-an. Hari ini angkatan ke-7 28. Ya, maksud saya nggak perlu panjang-panjang. Ini salahnya di mana? Yang tidak benarnya apa? Karena kita ini, kami punya apotek lebih dari 6, hampir 10 apotek kita di Medan ini. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang susah sekalipun, anak yatim kuliah, nggak bayar uang sekolah, tamat SMK, bisa kerja di grup kita, walaupun gajinya nggak besar-besar kali, mungkin 2 juta 250, tapi cukuplah untuk mencicil 3 tahun dia sekolah. Jadi sebetulnya sarana itu ada, tapi saya herannya apa? Ini kan ada 8 ini sekarang, ya, ada 28. Jadi 28 ini apakah semua kuliah? Silahkan kuliah. Apakah ada yang nganggur? Jangan tinggi hati. Kenapa saya berani bilang tinggi hati? Saya ini orang kampung. Saya lahir di kampung. Mungkin pun waktu saya kecil itu bisa dikatakan kalau makan di restoran, saya diajak orang tua saya makan di restoran ketika pengumuman SMP saya di Kabanjari. Ketika pengumuman dipanggil orang tua ke depan, juara 1 dari kelas 1, kami panggilkan orang tua dari Siamo, datang bapak saya ke depan, dipegang tangan saya, nanti makan kita dulu baru pulang. Baru ada kesempatan makan di restoran Padang. Kalau enggak, ya enggak makan di rumah. Ya makan pakai kecap, pakai telur yang dapat dari kandang ayam di belakang rumah. Sangat susah. Tapi sekarang kalau bukan saya sombong ya, kalau dilihat dari Kabupaten Karo, mungkin ya pada saat ini mungkin kalau dihitung aset hartanya mungkin saya lah, mungkin pendatang baru. Tapi tidak ada harta di Muslia. Semua hartanya kerja keras. Jadi apa ini? Yang di belakang sana itu kawan saya, Pak Agustinus itu kawan saya SMA, di SMA Pancung Batu. Kebetulan dulu di SMA Pancung Batu saya murid teladan di Sumatera Utara. Zaman-zamannya top-topnya SMA Negeri Pancung Batu. Semua orang tahu. Ini sejarah, nggak bisa dirubah, nggak bisa dibilang tidak. Maksud saya mengatakan ini, saya dari golongan orang yang susah. Kenapa bisa sukses? Punya komitmen. Apa itu komitmennya? Jujur, disiplin, kerja keras. Kalau sekarang di Bina Kasih Group, Rumah Sakit Bina Kasih, Rumah Sakit Kasih Abadi, dalam waktu dekat kita akan resmikan sudah ada Rumah Sakit Kasih Insani yang beroperasi. Jadi apa di sana konsepnya? Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Dengan cara ya disiplin, kerja keras, jujur. Hanya itu modal. Jadi bagi adik kami yang kuliah, silakan kuliah. 3 tahun harus tamat. Ingat orang tua. Kasihan orang tua itu kadang nunggak bayar uang kuliah. Saya tahu laporannya, tapi nggak perlu saya sebutkan di sini. Bahwa seperti bilang Pak Turus tadi. Tapi tidak apa. Saya tidak pernah marah sama Pak Turus kalau ada yang tidak membayar uang kuliah. Pesan saya cuma satu, kelola, cari jalan keluarnya. Nanti kalau sudah tamat, suruh kerja di grup kita, berapa bisa potong gajinya. Itu namanya kita berbuat. Memang nggak dicatat mungkin di buku Nuri, rekod Muri nggak dicatat, atau Guinness Record Book nggak dicatat. Tapi Tuhan itu pasti mencatat, yang Maha Kuasa mencatat bahwa kita berbuat sepenuh hati, menolong orang yang betul-betul tidak mampu jadi mampu. Ya, inilah dia yang penting saya ajarkan saya kepada kita semua, walaupun Bapak Ibu semua ya saya lihat berasal dari berbagai instansi. Ada kami lihat tamu kita dari asosiasi Papi sudah mendahului tadi. Saya pun minta maaf juga, harusnya saya memang hadir dari awal, tapi inilah situasinya.
Kemudian Bapak Rohaniawan tadi, ya, baik dari yang beragama Kristen maupun yang Islam, juga asosiasi keperawatan dan yang lain semua yang kami hormati dan anak-anak kami yang sudah lain berkata. Apa yang menjadi makna kehadiran saya di sini harus bermakna, kalau nggak sia-sia. Saya kalau ngomong di luar sana minimal 2 juta tanda tangan pulang. Ini saya kemari harus memberi makna sama adik-adik yang sudah 28 orang. Yang 28 orangnya semua kuliah kan? Coba tunjuk tangan yang kuliah. Gak usah malu-malu, tunjuk tangan lah. Tunjuk tangan nak, tunjuk tangan. Yang kuliah, yang kuliah. Yang kuliah, yang kuliah. Ketiaknya lurus. Kalau nggak ada reksonan, saya kasih uang reksonannya. Yang kuliah, tunjuk tangan. Berapa orang itu? Coba hitung dari depan. 1. Yang sini deh, hitung. 1. 1, 2, 8. Iya, nggak apa-apa. Saya mau tahu 8 yang kuliah. Yang lainnya belum kuliah. Yang sudah kerja mana? Tunjuk tangan. Udah kerja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Ya, 8 itu. Semuanya berarti 8 tambah 7, 15. 13 lagi di mana? Jadi jangan tinggi hati. Punya ilmu, terapkanlah ilmunya. Bantu orang tuanya yang sudah susah payah menyekolahkan kalian. Pesan saya itu aja. Tahu diri. Karena kalau ditanya, saya orang kampung, tahu diri. Saya dulu waktu sekolah di SMP Negeri 1 Kamanjai, waktu saya pulang, saya beli ikan asin. Saya seminggu sekali hari Senin baru bisa beli kepiting. Baru ambil nanti rabung namanya itu. Bumbu apa namanya itu Pak? Tunas bambu yang muda. Rebung. Itu dimasak pakai kepiting, pakai daun ubi. Enak sekali. Mungkin itu yang buat saya cerdas. Itu makanya otak saya hampir jenius. Walaupun hanya seminggu sekali, makan itu aja. Itu cuma ada ikan yang dibanggakan. Kalau makan daging nggak bohong, bisa setahun sekali. Waktu kerja tahun, pesta tahunan. Kalau sekali-sekali ada opung datang, ada hula-hula datang, bolehlah potong ayam. Itu pun ayamnya berdiri di belakang. Ada nggak? Masih kecil. Jabirnya masih merah ya kan, masih 9 on ya, itu udah dipadah-padahkan menghormati hula-hula, menghormati kalibu yang datang ya, ikut kebagian rezeki makan ayam. Tapi dengan keadaan seperti itu, kita umumnya di sini yang orang Batak, kalau yang merasakan susah itu struggle for life, menjadi fighter. Saya termasuk fighter, bukan bangga-banggakan diri. Fighter itu artinya siap segala situasi dan kondisi. Kenapa saya bilang saya bisa dianggap fighter? Ya karena saya dari nggak punya apa-apa. Saya sekolah di SMA Pancur sana. Saya hanya diberikan orang tua biaya 1 bulan 6.000 rupiah. Karena uang sekolah nggak bayar. Jadi dengan biaya 6.000 itu ongkos tiap hari 100, PP 200, kalikan 30 6.000. Sisanya untuk beli arang, gosok kain, cuci kain, beli sabun mandi, odol, dan kalau hari Minggu pergi ke gereja untuk uang kuliah. Satu persembahan dari siswa kepada siswa yang memberikan persembahan, kami persilakan.
Baik, terima kasih pada persembahan yang telah dibawakan oleh alumni angkatan ke-7. Kami persilakan kembali ke depan. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama album